Dua Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ini ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah api Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia beroleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah, tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sampai sana kita baca. Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan hati dunia yang ada di Alkitab sudah berbeda dari hati kita. Abdi Allah nama Elisa, dia sudah berjalan-jalan ke kota untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam perjanjian banyak itu, dia tidak sama sekali punya mobil sama yang lain kan. Setelah dia beritakan khotbah di sana, seharusnya makan dan harus istirahat di kota. Memang di sini tidak ada nama orang perempuan di Sunem, tetapi ini dikata orang kaya. Memang ini cerita yang sederhana. Ada suami istri tinggal dan suaminya agak tua. Lalu seorang perempuan yang istri ini, dia adalah selalu tersentuh dengan pendengarkan firman Tuhan oleh Elisa. Oh, inilah apa artinya firman Tuhan. Sungguh aku masih kurang tahu tentang apa artinya ini. Semakin banyak dia mendengarkan khotbah dari Elisa, dunia tentang Tuhan bisa mendekati kepadanya lebih mendalam, lebih membesarkan di dalam hatinya. Kemarin saya beritakan khotbah di kumpulan pimpinan gereja pendeta-pendeta di Eropa, sekitar 300 orang. Setelah ibadah Paskah dulu, ada acara di Eropa. Lalu saya beritakan khotbah 4 sesi melalui Zoom.
Lalu mereka merasa terkaget. Setelah itu kami memanggil mereka sekali lagi. Setelah beritakan khutbah akhirnya mau selesai, dan banyak yang berkata, kenapa selesai seperti ini? Ini khutbah firman yang bagus sekali. Apakah kita bisa dapat kesempatan belajar lebih? Jadi katanya 300 pendeta di Eropah, mereka memutuskan sekali sebulan kumpul dan dengar khutbah dari sini. Semalam untuk sesi pertama, saya memberi khutbah 1,5 jam. Apa yang berbahagia bagiku pada waktu saya beritakan khutbah, memang yang pendengar juga manusia. Aku sendiri adalah seorang manusia, kan? Memang di dalam kehidupan masing-masing ada banyak complicated, tetapi kita tetap sama manusia. Kalau kita tidak makan, kita lapar. Kalau kita nggak nafas, akan mati. Dan usahakan hidup dengan baik-baik dan mempunyai anak cucu yang baik suka dan mempunyai hati untuk berusaha untuk keluarga sama istri. Kalau kita melihat sesuatu itu tidak jauh berbeda. Memang kehidupan kita kelihatannya jauh sudah banyak berbeda, tetapi kalau kita melihat mendalam kehidupan tidak jauh berbeda. Karena banyak orang masih belum bisa menemukan jawab dari kehidupannya, jadi ada banyak orang masih mencari jalan. Satu ketika waktu tinggal di Daegu, saya pernah ke Bukit Toa, Gunung Juamsan. Di situ ada anak perempuan dari seorang penatua. Dia adalah anak muda tetapi sudah orang bercacat. Dan saya sama dia bertemu, memulai berbicara. Lalu saya beritakan Injil kepadanya. Ayahnya adalah wakil ketua dari persekutuan penatua-penatua seluruh Korea, tetapi dia tidak izinkan dia anaknya datang ke gereja saya. Satu ketika saya kunjung rumahnya, istri penatua berkata, "Oh Pak Pendeta, mari kita makan bersama walaupun sederhana." Dengan makan bersama, kami berkata banyak. Sejak kecil anak perempuan itu, dia kena penyakit. Pada waktu dia kecil, dia terkena campak. Yang anak-anak kecil kena penyakit itu kan, campak atau tampek. Ini adalah penyakit susah pada waktu itu. Ada yang berkata untuk menyembuhkan penyakit itu harus merebus udang-udang dan kasih minum dia. Jadi mereka membeli udang yang masih hidup. Dan ada yang pedagang berkata, ada seorang dikena campak di rumah ini. Oh, dan dia berkata, jangan merebus ini. Tetapi menggiling sama membuat sari buah, katanya itu dapat banyak nutrisi katanya. Tetapi perhatian, itu tidak boleh. Udang yang masih hidup itu penuh dengan bakteri, rhizoma namanya. Jadi kalau makan udang masih belum matang itu harus dapat rhizoma. Tetapi mereka masih belum ada pengalaman, jadi menggiling udang, kasih sari buah daripadanya dan kasih makan pada anak kecil. Lalu anak kecil ini kena distoma. Ulah distoma baru ada di bawah otak dia. Lalu mereka datang ke rumah sakit.
Dan rumah sakit itu masih belum pernah membuat operasi otak setelah membuka tulang otak dan menemukan ulat ada di dalam otaknya. Lalu doktor mengeluarkan ulat itu, tapi dikena agak bermasalah untuk otaknya. Jadi anak ini menjadi orang cacat seumur hidup dia. Memang tidak ada orang yang bisa menahan anak ini. Setelah dia menerima pengampunan dosa, lalu hidupan dia mulai berubah. Jadi pada setiap kali saya datang ke sana, selalu mereka kasih makan, melakukan baik-baik kepada saya juga. Yang heran adalah hati anak perempuan ini, dia selalu mempunyai hati. Dia merasa susah, menjadi cacat karena permasalahan orang tuanya. Jadi dia mematahkan cermin-cermin dengan tangannya sendiri. Jadi kena darah, ada banyak permasalahan di situ. Tetapi setelah anak muda itu dapat pengampunan dosa, pembaruan besar datang ke rumahnya. Walaupun mereka masih belum datang ke gereja kami, tapi kami masih bersahabat dengan baik-baik. Alkitab ini berkata bukan tentang bagaimana kita makan dengan baik-baik, tetapi ini berkata tentang hati dunia kita. Di dalam firman yang kita baca pagi hari ini, ada yang perempuan Sunem yang kaya. Di sini katanya seorang perempuan yang kaya tidak sama sekali punya nama saja, yang tinggal bersama suami yang udah tua, masih belum pernah ketemunya, sama ngobrol samanya, dan daripadanya tidak ada sesuatu yang dapat daripadanya, karena kecuali dari catatan dari Alkitab kan. Tetapi pada waktu membaca Alkitab, apa yang hati dia mempunyai adalah mata yang memandang abdi Allah ini sudah berbeda dari orang yang lain. Memang abdi Allah adalah seorang manusia kan? Memang apakah itu masih diperlu untuk menghormati seorang manusia? Memang perempuan ini masih belum bisa berpikir begitu. Tetapi firman Tuhan dari abdi Allah masuk ke dalam hatiku dan akan membentuk hati dunia yang masih belum ada di dalam hatinya. Dia mengenal lebih dari kepada Allah, dan dia mengenal, mendengarkan, menerima banyak berharga yang anugerah daripada Tuhan. Ini kelihatannya ibu yang tinggal bersama suami saja, tidak punya anak juga. Tetapi setelah dia tahu tentang Tuhan, dan memang kita masih kurang tahu bagaimana dia dipanggil orang yang kaya, tetapi hati dia untuk menyayangi kepada firman Tuhan penuh dalam hatinya. Jadi setiap kali Elisa datang ke kotanya, mengundang Elisa dan kasih makan ke rumahnya. Dan Elisa pun merasa terima kasih kepada perempuan ini, dan ibu ini juga senang untuk kasih makan dan melayani kepada Elisa. Memang ini perempuan-perempuan ini kasih makan, kasih tempat tidur, terus akan mungkin kasih uang jajan untuk perjalanan. Dan semakin banyak hati-hati yang menyayangi dan menghormati abdi Allah lebih besar di dalam hatinya. Setelah makan dan mereka pulang, Bapak pergi ke mana? Iya, saya sudah ada tempat tidur, jangan khawatir. Memang mereka tidak tahu di mana yang Elisa ini akan tidur, tapi mereka tetap pulang. Karena memang keadaan ibu ini masih belum bisa menerima dia untuk kasih tempat tidur. Satu ketika perempuan ini berpikir,
Memang ini rumah kami adalah agak besar. Kalau kami membangun lantai 2 di atas atap kami, dan kalau kami siapkan tempat tidur, meja, kursi dan kandil saja, kalau begitu ya abdi Allah Elisa akan datang dan bisa istirahat dan bisa mengobrol sampai malam. Dan lalu teman-teman di tetangga akan datang bisa dengar firman lebih. Jadi hati-hati yang masih belum ada di dalam hatinya mulai muncul di dalam hatinya, dan terus dia berpikir, bagaimana aku harus melakukan ini? Ya, saya hanya bisa membangun satu lantai lagi saja. Tapi suamiku ini sudah tertua, pasti capek sekali. Jadi apakah saya harus katakan kepada suami? Enggak. Jadi ini hati yang termuncul dalam hatinya satu ketika dia berkata kepada suami. Memang ini berbeban berat kan untuk membangun lantai kedua kepada orang yang tua, tetapi suami pun setuju. Ini heran sekali. Ini adalah seorang yang memotong kayu kan. Terus dia naik ke gunung dan memotong kayu. Dan dengan potong kayu dia capek, dia istirahat sedikit. Perempuan ini, ibu ini tetap ikut kepada dia di gunung. Oh, sayang, istirahat dulu. Jangan terlalu capek. Jadi memang dia merasa syukur sekali, terima kasih banyak kepada suaminya walaupun dia tertua, tetapi ikut pikirannya untuk membangun rumah untuk Elisa. Lalu suami berkata dan bertanya, ini yang Anda menyukai, walaupun ini agak susah tapi harus mau melakukan itu. Apakah kamu sungguh menghormati kepada abdi Allah? Ya benar, saya masih belum pernah dengar khotbah sepertinya begitu. Itu khotbah apa? Aku masih belum bisa mengerti. Jadi di dalam hati Sunem, perempuan Sunem ini, dia sudah ada firman yang disampaikan oleh Elisa yang indah sekali. Oke, mari kita istirahat sebentar. Aku akan berkata apa yang saya dengar dulu. Di dalam pendengaran dari istri, hati Tuhan berada di dalam istrinya, terus mengisi ke dalam hati suami. Dan mereka berdua mulai bekerja yang belum pernah melakukan. Membangun rumah, walaupun kerja itu tidak gampang. Memang waktu itu tidak masih mempunyai banyak alat-alat. Mereka sudah tertua. Walaupun begitu, walaupun sederhana, mereka membangun rumah dan kamar untuk abdi Allah bisa tinggal dan istirahat. Dan suami berkata, aku tidak pernah melihat kamu senang sekali karena membangun rumah ini. Kalau saya sudah tahu Anda bisa senang begitu, lebih baik kita mulai lebih awal kan? Oh, saya pun karena Anda telah tertua, jadi kemungkinan tidak akan ikut saya. Tetapi abdi Allah bisa istirahat di tempat kami, bisa makan bersama kami, bisa istirahat di tempat kami, dan bisa berdoa bersama. Jadi apa saja terjadi di dalam rumah kami, ini akan ditanggung kepadanya. Dia akan membantu. Jadi akhirnya suami melihat banyak keindahan dalam hati perempuan, dan perempuan ini merasa senang, bahagia sekali. Walaupun dia merasa susah dan capek, tetapi dia terus usahakan membangun rumah. Ini adalah cerita sangat-sangat sederhana. Ini bukan cerita yang khusus istimewa.
Saat ini banyak orang merasa terima kasih kepada Tuhan. Tidak bisa berkata semuanya, kan? Ada satu hal yang saya merasa syukur sekali kepada Tuhan. Pada 19 tahun saya ikut gereja, tapi saya kurang tahu bagaimana saya dapat pengampunan dosa. Pada waktu tahun 62 saya merasa banyak susah dalam kehidupanku. Sungguh aku mengasihi kepada Yesus. Tetapi tidak sama sekali ada yang sesuatu yang saya bisa melakukan kepada Tuhan. Terus saya membaca Alkitab. Terus saya berdoa kepada Tuhan untuk mengaku dosa, untuk meminta maaf, untuk mengampun dosa. Tapi satu ketika, saya berubah. Selalu saya berdoa. Satu ketika saya berdoa dan membuka mataku, hati yang saya masih belum pernah mempunyai termuncul. Kemungkinan Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku. Kira saya begitu. Aku punya hati, dosaku telah dihapuskan. Mulai saat itu kehidupan saya mulai berubah. Saya mulai membaca Alkitab lebih. Memang Alkitab ini bukan cerita-cerita yang susah, bukan cerita yang susah dimengerti, karena di dalam Alkitab sudah ada banyak sekali, puluhan, ratusan kali ternyata bagaimana dosa kita telah dihapuskan. Seperti yang dulu saya sudah sering berkata, Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita orang berdosa total, sempurna. Kita telah berbuat dosa, jadi tidak bisa mendatang kemuliaan Allah karena dosa. Artinya orang berdosa tidak sama sekali datang kepada kerajaan surga. Kalau kita memandang ayat 23 ini, kita manusia semua berbuat dosa dan kita sudah jahat, kita telah kotor sekali. Jadi kita tidak sama sekali datang kepada Tuhan, telah terkutuk. Kalau kita semua duduk di sini, memang ini bukan yang fakta, tetapi ada seseorang ada di sini. Tuhan berkata kepadanya, kamu orang berdosa, tidak boleh datang ke sini, tidak boleh datang kepadaku, pergilah daripadaku. Orang berdosa tidak boleh datang kepadaku. Kenapa orang berdosa datang kepadaku? Kalau Tuhan berkata begitu, betapa sedihnya kepadanya, kan? Betapa berputus asa kepadanya. Dengan menangis, dia akan pergi dari sini. Ini adalah keadaan tentang Roma 3 ayat 23. Bagaimana orang berdosa datang kepadaku? Tidak boleh. Kalau Tuhan melakukan begitu, ya ini susah sekali. Perempuan ini adalah seorang Israel. Setelah dia menemukan Tuhan, di dalam hatinya banyak syukur hati keluar. Karena hati dia telah menyambung, saling mengalir sama Tuhan. Jadi presentasi Tuhan berada di dalam hatinya menjadi makin besar. Tidak hanya berkata dalam omong saja, aku terima kasih saja. Tetapi hati dia sudah ditorong kepada Tuhan. Kenapa saya harus membaca dan Alkitab? Kita semua menerima pengampunan dosa dan tidak tahu bagaimana apa-apa untuk melakukan, mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang begitu. Memang kita semua terima pengampunan dosa, tetap senang sekali, tetapi makin waktunya berjalan, sudah waktunya berlalu, kegembiraan menjadi agak kurang.
Tetapi kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih besar. Jadi syukur hati yang lama kita punya menjadi maka kurang. Jadi iblis membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Mulai tahun 76, ini sudah lebih 44 tahun ini, dari pimpinan Tuhan, saya usahakan membesarkan hamba-hamba Tuhan. Sampai sekarang ini sekitar 44 tahun lebih saya melayani untuk membesarkan hamba Tuhan. Agak kurang dari 50 tahun. Ya kan, agak kurang dari 50 tahun, tetapi setiap hari saya mengajar siswa calon hamba Tuhan. Mulai jam 8 pagi sampai jam 10 saya selalu mengajar siswa STT. Ada banyak yang saya mau beritakan kepadanya. Ada banyak yang saya mau memberikan kepadanya. Memang saya kurang tahu sampai kapan saya bisa melaksanakan ini. Tetapi saya usahakan dan saya mau melayani untuk ini sampai kematianku. Selama 10-20 tahun lebihnya saya mau tetap berjalan. Sekitar 45 tahun saya tetap mengajar STT, mahasiswa STT. Permasalahan terbesar kepada hamba-hamba Tuhan adalah mereka meninggikan hatinya. Kalau contohnya, kalau kita tinggikan hati sendiri, walaupun kita percaya Tuhan, tetapi hati yang syukur dan hormati kepada Tuhan akan menjadi lebih kurang, akan menjadi menyayangi kepada Tuhan akan menjadi lebih kurang. Kalau gitu, apa yang mendorong hati kita? Kehidupan, atau pekerjaan, atau uang, keinginan tubuh, akan penuh di dalam hati kami yang seharusnya penuh dengan firman Tuhan dan Tuhan. Memang datang ke gereja dan berdoa dan membaca Alkitab dan berpuji-puji nyanyian, tetapi hati-hati yang kami terima pada waktu kami terima pengampunan dosa itu akan makin hilang. Kesyukuran hati akan menjadi dikurangi. Apa yang saya kaget pada waktu saya membaca tulisan-tulisan dari Salomo, dia sudah berkata hal-hal yang sangat-sangat bagus, tetapi pada waktu dia menjadi raja, hati menjadi sombong. Apa saja dia berkata, itu pun tidak bisa menjaga diri sendiri. Kehidupan dia menjadi kotor dan dia baik. Saudara, seseorang yang tidak mempunyai hati menyayangi Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi keinginan tubuh kita? Ya, kalau kita merasa lapar, selalu mengatakan tentang kelaparan dan keinginan. Kalau kita merasa capek, terus tubuh ini kasih mempengaruhi kita terfokus kepada kecapean. Apa yang mempengaruhi kepada kita? Semakin kita menjauhkan diri dari inspirasi dari Tuhan, kita terus jatuh ke dalam keinginan tubuh, terus menerima keinginan-keinginan, akhirnya menolak gereja dan Tuhan. Ini adalah dipimpin oleh iblis. Iblis banyak sekali memimpin orang seperti begitu. Saudara, Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus kan? Tapi dalam 3 tahun, tetapi dia telah menjual Yesus untuk terkutuk sampai dia mati. Memang iblis adalah lebih hikmat daripada kita, jadi dia sudah bisa melakukan begitu. Setelah kita menerima pengampunan dosa dan mengikut ibadah minggu,
Memang sekarang karena zaman COVID-19 kita menonton dengan video di rumah, tetapi ada banyak saudara telat datang gereja untuk ibadah minggu. Memang bisa agak terlambat, tetapi kalau kita berkata dengan ternyata, kalau orang sungguh mengasihi kepada Tuhan, datang lebih awal berdoa dan pikir ulang tentang kehidupannya dan mempersiapkan dirinya sendiri untuk ikut ibadah, dan lalu mereka capek sekali dan sibuk-sibuk tak ada kehidupan dan lari ke gereja langsung dengar khotbah, itu sudah jauh berbeda. Dan saya mau berkata dengan sejujur hatiku, bagaimanapun saya mau mengerti kenapa orang telat ke gereja, aku tidak bisa mengerti. Memang semua orang mempunyai keadaan berbeda. Tetapi dan ini semuanya tidak kelihatannya yang besar, kelihatannya sedikit saja, tetapi hati kami akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan orang yang disebut orang Kristen dapat keselamatan Tuhan, tidak hidup kehidupan rohani, jatuh ke dosa, menolak Tuhan, menolak gereja. Kenapa mereka melakukan begitu? Mereka mau begitu? Bukan, karena mereka ditipu oleh rencana yang dibisik oleh iblis. Memang ini masih tidak akan berbahaya langsung, tetapi ada banyak yang melakukan kehidupan rohani dengan persyaratan yang berbahaya. Memang sangat terkadang, tetapi ada yang jatuh untuk melanjut kehidupan rohani dan tenggelam, mabuk, bermain judi, dan bermain keinginan-keinginan tubuh dan menjauhkan dari iman dan tinggal begitu atau para begitu. Itu sangat-sangat bahaya ya, daripada yang segala sesuatu masih ada di dalam hati mereka dan tidak akan tinggal dengan apa-apa dan hidup seperti orang-orang duniawi ini, dan mereka berkata aku melakukan kehidupan rohani. Apakah saudara sudah tahu kehidupan rohani adalah sangat berharga? Mendengarkan Injil Tuhan Yesus adalah sangat berharga. Apakah kalian sudah tahu atau tidak? Setelah kita terima pengampunan dosa, kita terima keselamatan kepada Tuhan Yesus yang mati karena dosa kita, tetapi kami yang ada beberapa yang tidak mau menjaga jam ibadah. Ada juga orang begitu, tetapi ada yang lain, mereka walaupun mereka menyembah, semua kehidupannya tidak akan merasa merasa begitu. Walaupun menyembah semua kehidupannya tidak akan merasa memborosan. Apa perbedaannya? Apakah Tuhan Yesus sudah berbeda kepada yang dipercaya oleh orang yang kurang iman atau yang tidak? Sudah tetap sama Yesus. Tuhan Yesus yang kita melihat dari luarnya, tetapi Tuhan Yesus semakin kita mengetahui lebih, dia adalah sungguh besar Tuhan. Semakin kita mendekati kepadanya, kesyukuran hati yang terbesar termuncul dalam hatiku. Apakah saudara tahu bagaimana saya dapat menjadi pendeta setelah saya terima pengampunan dosa? Saya merasa syukur sekali. Waktu itu saya ikut gereja Presbyterian. Saya ingin sekali menerima pengampunan dosa, dan setelah saya dapat pengampunan dosa, syukur sekali. Saya mau menyatakan berterima kasih hati ini kepada Tuhan. Sungguh saya melakukan sesuatu kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan dengan uang, tetapi tidak sama sekali punya pekerjaan, hanya main-main saja. Jadi saya tidak sama sekali punya uang. 1 bulan, 2 sampai 3 bulan kemudian, aku sudah menerima pengampunan dosa ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi saudara coba dengarkan kepadaku. Aku tidak sama sekali membayangkan aku akan menjadi orang pendeta. Aku tidak rakyat menjadi pendeta.
Kakakku perempuan katanya, Oksu, kamu tidak sama sekali membayangkan kamu bisa menjadi pendeta karena lidahku agak pendek, jadi yang cara omong saya tidak begitu baik. Setelah istriku nikah sama saya, dia selalu berkata kepadaku apa yang saya berhafal 33 tahun, 33 itu sudah jelek, 33 begitu. Setelah saya dapat pengampunan dosa menjadi pendeta, saya usahakan banyak sekali untuk berkata dengan benar-benar 33 begitu. Tetapi dulu saya tidak sama sekali membayangkan aku menjadi pendeta. Kakakku sama saya juga, kami tidak sama sekali pikir begitu. Tetapi walaupun bukan menjadi pendeta, tapi saya tetap mau melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Waktu itu adalah baru selesai peperangan Korea, jadi banyak lelaki di Korea sudah meninggal dunia, banyak meninggal dunia. Dan dalam desa kami ada banyak keluarga tanpa ayah, tanpa laki-laki. Dan 30% dari sekolah kami, mereka sudah tidak mempunyai orang tua. Jadi ini peperangan itu adalah sangat-sangat susah. Kalau saya kunjung ke rumah yang hanya perempuan-perempuan tinggal, kalau ada pembocoran dari atap, tetapi ini perempuan-perempuan saja tidak sama sekali tahu bagaimana melakukan. Jadi mereka hanya bawa bakul di bawah dan tinggal begitu. Kalau mereka membakar bahan untuk pemanasan, asap-asap penuh dalam kamarnya. Itu dua hal yang saya menemukan itu. Ya, memang pembocoran di atas saya bisa perbaiki. Aku bisa perbaiki di lantai juga. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izin saya bisa melakukan itu juga. Aku melukiskan dalam hatiku tentang pada waktu saya berusia tua, ibu saya sudah memperbaiki subuhnya. Apakah bisa meminta secangkir air setelah saya terima pulang dari rumahnya? Pada waktu saya memikir di masa depan, kalau melakukan itu, di masa depan saya merasa senang dan bahagia. Kalau saya memberi bantuan kepada orang-orang miskin, ada ya nyanyian, apa maksudnya? Tuhan Yesus telah mati tadi untukku. Selalu menangis, tetapi saya tidak bisa mengembalikan kepada Tuhan. Hanya tubuhku ini adalah yang bisa mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Jadi aku mempersembahkan tubuhku kepada-Mu Tuhan. Ada puji nyanyian yang ini seperti ini. Setelah saya mempersembahkan diriku sendiri kepada Tuhan dan kehidupan saya untuk melayani Tuhan, saya bisa melihat Tuhan tetap membantu kepadaku. Bukan aku seorang pintar dan orang yang hebat, tetapi dalam pembacaan Alkitab, Tuhan kasih tahu bagaimana dosa manusia akan dihapuskan. Dan setelah saya menjelaskan ini kepada banyak orang, mereka menerima pengampunan dosa juga. Dan bagian-bagian seperti ini saya membaca Alkitab dan sampaikan kepada banyak orang, telah banyak orang tetap diperbarui. Sering dan banyak orang memanggil kepadaku, Pak Pendeta, dan saya sering bertanya kepadaku dirinya sendiri, apakah kamu adalah pendeta? Itu kira saya itu tidak cocok kepadaku. Tetapi karena Tuhan tetap membantu kepada saya, jadi saya tetap hidup dengan anugerah Tuhan. Kepada perempuan Sunem, dia sudah mempunyai hati untuk mengasihi kepada Tuhan.
Memang suaminya telah tua, akan merasa beban sekali untuk meminta membangun rumah kepadanya. Oh, ini tidak akan terjadi, tidak akan berhasil karena suami ini telah tertua. Mungkin perempuan ini berfikir begitu kan. Tetapi apakah saya coba berkata kepadanya, kalau hatinya berubah, jadi biar abdi Allah bisa tinggal di dalam rumah kami, bisa memberkati kami. Jadi rumah ini tidak akan berbentuk dalam satu hari. Jadi perempuan ini terus berpikir berulang, apakah ini bisa berkata kepada suami atau tidak, apakah ini bisa berhasil atau tidak. Tetapi di dalam hati perempuan ini sudah mempunyai hati kepada mengasihi Tuhan. Jadi dia berkata kepada suaminya, jadi mereka berdua naik di atas gunung dengan memotong kayu, dan jam istirahat istri berkata, sayang, aku tidak bisa berkata apa-apa yang lain, tetapi satu yang penting saya mau berkata adalah aku bahagia sekali karena menjadi istrimu. Memang ini adalah pekerjaan besar dan capek. Jadi saya tidak bisa berkata kepadamu, tetapi saya berpikir banyak kali. Tetapi kita sudah tahu, kalau abdi Allah datang ke tempat kami, kami akan tetap diberkati. Tetapi ini pekerjaan agak susah sekali kepadamu kan. Jadi saya kira Anda tidak akan melakukan ini. Tetapi kenapa aku berkata ini kepadamu adalah aku sudah tahu tentang abdi Allah, dan apa yang saya dapat daripadanya berkat itu adalah besar sekali. Dan memang saya sudah tahu ini adalah berbeban dan susah kepadamu, sayang. Tetapi saya di dalam hatiku berkata itu tidak boleh katakan kepada suami. Tetapi pada waktu saya meminta kepadamu dan Anda setuju, pada waktu itu saya merasa syukur sekali kepadamu. Mereka mempunyai hati dunia. Mereka mempunyai hati mengasihi Tuhan. Suami yang tertua memotong kayu yang besar dan berat, membawa ke rumah, dan membuat tiang dan ambang, membuat dinding, pasang pintu, dan membuat semuanya. Ini bukan pekerjaan sederhana. Ini pekerjaan memang besar sekali. Memang benar sekali itu susah dan berat. Tetapi susah diminta kepadanya untuk membangun rumahnya. Tetapi sungguh perempuan ini melakukan begitu. Untuk mengundang abdi Allah dan melayani kepadanya, lalu dengarkan khotbah daripadanya dan mengenal kasih Allah daripada khotbahnya, firman-Nya, dan lebih dekat hati daripada Tuhan. Memang ini sudah berbeda dari orang yang mereka sangat memedulikan kepada kehidupan sehari-hari saja. Aku berpikir tentang firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada ini adalah perempuan kaya walaupun tidak dimuncul namanya sendiri kan? Kenapa ini kelihatannya kaya kepada Tuhan? Ini bukan dilihat kaya kepada orang-orang lain, tetapi dalam pandangannya Tuhan, membangun rumah itu tidak gampang. Pasti susah untuk suami membangun rumah. Tetapi setelah semua pembangunan rumah kamar itu sudah jadi, akhirnya Tuhan izinkan perempuan ini menerima anak laki-laki. Kalau kita membaca Alkitab selanjutnya,
Akhirnya anak laki-laki ini akan mati karena penyakit. Tetapi lalu saya melihat bagaimana perempuan ini melakukan. Dia berdiri, dia menggendong anak yang sudah mati, dan dia masuk ke kamar abdi Allah dan membuka pintu. Walaupun abdi Allah telah pergi, tidak ada di tempatnya, dan kasih baring dia, anaknya, di tempat tidur abdi Allah. Ya Tuhan, anakku sudah mati. Dan aku baringkan dia di tempat tidur abdi Allah. Jadi abdi Allah ini tidak bisa berbaring dan istirahat sebelum dia membangkit anakku. Kalau dia mau istirahat, harus memakai kembali anakku terlebih dahulu. Dan hal yang heran terjadi beberapa waktu kemudian, dan suaminya meninggal, waktunya sudah berlalu. Pada waktu dan oleh karena kelaparan besar terjadi, perempuan ini pergi ke negeri yang jauh sama anaknya dan pulang ke negara asalnya. Setelah dia pulang dari negeri asing, semua kepunyaan telah hilang, tidak bisa menemukan lagi. Jadi dia lapor ke raja, dan lalu raja melakukan, dia memanggil Gehazi dan coba ceritakan apa abdi Allah Elisa melakukan pada waktu dia masih hidup. Waktu itu Gehazi dia berkata, tentang perempuan Sunai ini membangun kamar untuk abdi Allah. Akhirnya dia dapat anak dari Tuhan. Lalu perempuan ini pulang dari negeri yang jauh dan lapor kepada raja untuk kehilangan kepunyaannya. Dan lalu Gehazi kasih tahu kepada raja, sang raja, ini adalah perempuan yang tadi saya sebutkan. Ini adalah anak yang Tuhan kasih kepadanya. Raja pun merasa heran sekali. Ibu, apakah ini katanya benar? Iya, benar sekali, sang raja. Waktu itu saya mengundang abdi Allah ke rumahku, dan abdi Allah memanggil saya, dan apa yang kau mengharapkan? Saya bilang aku tidak punya harapan apa-apa. Jadi abdi Allah dia berjanji akan tahun berikutnya kamu akan menggendong anak. Jadi aku melahirkan anak ini. Dan bagaimana kamu datang ke sini? Ditanya raja. Jawabnya, saya pergi ke negeri yang lain dan baru balik. Saya sudah hilang semua kepunyaan yang di sini. Dan raja memerintahkan kepada pegawainya, carilah semua kepunyaannya dan kembalikan kepadanya. Jadi Tuhan Allah tetap memberi anugerah kepada perempuan ini akhir-akhirnya. Kita semua harus hidup kehidupan sehari-hari. Ke pekerjaan, cari uang, dan kita butuh rumah dan mobil dan mempunyai uang untuk buat anak sekolah. Kalau kita tenggelam dalam kesibukan ini, memang hati kami akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Semakin hati kami jauhkan diri dari Tuhan, hati kami akan memenuhi dengan hati yang sudah berbeda dari Tuhan. Keinginan cari uang untuk melakukan bisnis yang lain-lain begitu. Walaupun di dalam hatimu ada banyak pikiran-pikiran yang tercampur, tetapi kalau kita kosongkan hati kami dengan Tuhan, dan kalau kami mempersiapkan tempat untuk Tuhan Yesus bisa ada di dalam hati kami, dan menemukan Yesus, biar dia masuk ke dalam hati kami, dan syukur kepada Tuhan, melayani Tuhan Yesus. Dan lalu, tempat yang Tuhan Yesus berada di dalam hati kami akan menjadi lebih besar. Jadi semakin
tempat Tuhan Yesus lebih besar dalam hatiku dan keinginan tubuh kami akan menjadi lebih kurang. Kalau begitu, kesulitan datang, kesulitan permasalahan datang, Tuhan akan mengasihi kami dan memberkati kami semua. Misionaris kami yang ada di luar negeri, di seluruh dunia, mereka kunjung ke stasiun televisi dan radio. Ada yang seminar Alkitab oleh Pendeta Oksupa. Apakah ini bisa disiarkan di stasiun Anda? Ini memang tidak masuk akal. Tetapi panitia kami telah mengumumkan untuk melakukan begitu. Jadi misionaris kami datang ke stasiun. Ada yang pendeta Dhamma, pendeta Oksupak, dan dia memberitakan Injil untuk menerima pengampunan dosa kepada orang, untuk menghiburkan orang-orang tersusah karena virus corona. Semua stasiun-stasiun mereka sudah mempunyai program dirinya sendiri, tetapi singkirkan program dirinya mereka, lalu mereka siarkan seminar kami 2 kali per hari, jadi 3 jam, 4 jam per hari. Dan banyak pengikut gereja, mereka sangat susah karena dosa. Lalu pertama kali di dalam kehidupan mereka mendengarkan tentang pengampunan dosa. Tiba-tiba banyak orang mereka bergerak dan terima firman Tuhan. Lalu mereka berkata kepada stasiun, terima kasih karena mereka terima pengampunan dosa. Direktur-direktur di stasiun pun merasa senang sekali. Mereka senang karena ada menambah banyak pendengar. Jadi hal-hal yang besar telah terjadi. Marilah kita menghematkan mati kita kepada Tuhan. Marilah kita menghematkan telinga kepada Tuhan. Mari kita menghemat hati kami kepada Tuhan. Hematkan waktu kepada Tuhan. Jadi saudara akan menjadi seseorang yang mengasihi kepada Tuhan. Pada waktu seperti itu, perempuan Senem dapat berkat yang besar. Dan Tuhan akan memimpin semua kehidupan dan menjaga semuanya. Dan semoga kita menjadi jemaat yang melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Sekarang di dalam jemaat-jemaat kami ada banyak saudari seperti perempuan Sunem dan ada banyak saudara seperti suami dari perempuan Sunem. Tetapi kalau kita tenggelam dalam kehidupan sehari-hari, kami akan hilang jalan dalam kehidupan rohani yang berharga ini. Dan yang sedih adalah banyak saudara-saudari awalnya mereka mengasihi kepada Tuhan dengan benar-benar, tetapi mereka tenggelam dalam kehidupan sehari-hari dan duniawi, menjauhkan diri kepada Tuhan. Itu sayang sekali. Mereka tidak mengasihi kepada yang sedikit, tetapi akhirnya mereka hilang yang banyak, yang besar. Semoga sering mengingat kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan berpuasa kepadanya, terkena susah untuk dia, dan menyelamatkan dirimu sendiri kepada Tuhan Yesus, dan akan menerima berkat yang jauh lebih besar yang tidak bisa membandingkan apa yang kami sembahkan kepada Tuhan akan diberikan kepadamu, saudara.